Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma badah. Anak-anakku semuanya, kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran rutin, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang kita bahas adalah tentang hakikat sholat dan dzikir. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik dalam berzikir maupun memuji. Jadi anak-anak semuanya, ketika kalian melaksanakan ibadah sholat, tidak ada unsur keterpaksaan, tapi betul-betul karena apa? Karena benar-benar kalian melaksanakan karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil atau dasar perintah sholat dan dzikir, salah satunya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. Tentunya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, tapi di sini akan Bapak sampaikan, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahu wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingat Allah, berzikir sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian ada ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat diantaranya satu, harus beragama Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam tidak boleh melaksanakan sholat. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Kemudian syarat sahnya sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, ya. Yang kedua, harus cuci badan, pakaian, tempat sholat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan anak-anak semuanya, apakah kalian sudah hafal doa wudhu, niat wudhu, dan doa setelah wudhu, ya? Nanti kita praktekkan. Kemudian ada ketentuan pelaksanaan sholat, ya. Di sini kita akan membahas masalah rukun sholat, ya. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah salah satu hal yang harus dipenuhi dalam sholat. Kalau tidak, berarti tidak sah sholatnya. Yang pertama, berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Boleh duduk, boleh dengan berbaring, ya. Yang kedua, harus takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. Yang keenam, sujud dengan tumakninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk akhir pada tahiyat akhir. Yang kedelapan, membaca tahiyat akhir, ya. Kemudian sunnah sholat, ada rukun, ada sunnah. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ya, ketika Allahu Akbar, rukuk, bangun dari rukuk, atau saat berdiri dari tahiyat akhir. Bersedekap yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum basmalah, mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk syer atau keras, dan melembutkan bacaan pada saat yang termasuk syer atau lembut. Ya, kapan kita harus membaca keras? Biasanya pada waktu sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Dan ketika sholat duhur, maka bacaannya kita sir atau lembut.
Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surat setelah baca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam, membaca takbir ketika turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sunnah yang berikutnya ketika sholat, ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamd, meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara sujud, duduk iftirasi pada semua duduk dalam sholat, duduk akhir, duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir di akhir sholat, membaca salam kedua ke kiri. Anak-anakku semuanya, kita lanjut. Setelah tadi kita membahas masalah rukun sunnah dalam sholat, sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja kira-kira yang membatalkan sholat? Di antaranya berbicara dengan sengaja. Ketika sholat tidak boleh kalian saling guyon, ya. Banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadas saat melakukan sholat, menempelkan najis di badan pakaian dan tempat sholat, terbuka aurat, mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa, kemudian murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Kita lanjut anak semuanya. Sekarang tata cara pelaksanaan sholat. Yang pertama niat. Contoh ketika kita sholat maghrib, usolli fardhol maghribi salasa rakaatin musafidal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita makmuman, kalau kita sendiri berarti apa? Adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Perhatikan gambar ini, ya, itu cara takbir. Kemudian setelah membaca takbir, baru membaca doa iftitah, ya. Di sini sebagai contoh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjut setelah kita membaca perintah, membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi disebutkan ketika imam membaca waladhdallin, makmum boleh membaca amin dan itu merupakan sunnah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, lanjut surah pendek. Kemudian di sini dicontohkan surah pendeknya bebas, ya. Bisa Al-Fil, bisa Atin dan sebagainya. Di sini kita contohkan sekarang surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfim ma'kul. Setelah itu kita lanjut ke bacaan ruku. Membaca ini contoh gambar situ, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sunahnya 3 kali, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal, ya. Contoh i'tidal, sami Allahu liman hamidah.
membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu gerakan yang selanjutnya adalah sujud. Sujud pertama membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian itu dilihat gambarnya ada duduk di antara 2 sujud. Membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru sujud kedua, di situ dilihat bacaannya sama ya. Bacaannya sama. Oke. Sekarang lanjut lagi anak-anak semuanya. Ini kemudian kita langsung ke tahiyat akhir ya. Jadi ketika sholat maghrib itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awalnya berarti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah itu bacaannya ya, nanti bisa dilihat lagi anak-anak semuanya. Kemudian baru salam Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam bagaimana anak semuanya? Setelah salam tentunya kalian tidak langsung ya. Sekarang kita lanjut. Apa itu sholat berjamaah? Adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dalam sholat berjamaah. 1 orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang ya, minimal 2 orang baru dikatakan berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya diutamakan untuk dikerjakan. Sholatul jamaatil fadli min sholatil fadli bisib'i wa asyiribna darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Lanjut. Sekarang kita membahas masalah syarat menjadi makmum ya. Nah, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Kemudian kita imam dulu. Bagaimana syarat menjadi imam? Yang pertama harus beragama Islam, balik dan berakal sehat, paham bacaan dan rukun sholat, tidak sedang menjadi makmum. Seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan seorang perempuan jika makmumnya perempuan. Bagaimana kalau perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, maka tidak sah. Imam boleh perempuan asalkan makmumnya semua perempuan ya. Kemudian syarat menjadi makmum, yang pertama berniat mengikuti imam. Yang kedua mengetahui segala gerakan imam. Kita makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Tempat berdirinya makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Tidak boleh melambatkan gerakan ya, gerakannya harus sama dengan imam ya, sehingga tertinggal dari imam lebih dari 2 gerakan sholat ya. Sholat makmum harus sama. Jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah. Contohnya, ketika imam lupa jumlah rokaat yang seharusnya sudah rokaat yang ketiga ketika sholat maghrib, berdiri lagi menambah 1 rokaat, maka makmum wajib membaca subhanallah. Dan bagi perempuan itu bertepuk tangan ya. Kemudian lanjut anak-anak, ada makmum, jenis makmum ya, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk.
Apa yang disebut makmum muwafiq? Makmum muwafiq yaitu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai terakhir. Ya, jadi makmumnya itu sempurna. Ketika sholat maghrib 3 rakaat, maka makmumnya mengikuti 3 rakaat. Sedangkan makmum masbuk yaitu makmum yang tertinggal. Jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti segala gerakan imam, dan selanjutnya kekurangan rakaat makmum disempurnakan setelah imam selesai melaksanakan sholat hingga salam. Sebagai contoh, ketika ada makmum sholat maghrib berjamaah tertinggal 1 rakaat, berarti harus menyelesaikan 2 rakaat bersama imam, yang 1 rakaat diselesaikan sendiri. Bagaimana dengan fungsi sholat jamaahnya? Maka sudah bisa dikatakan sah sebagai sholat berjamaah, cuma dikategorikan makmum masbuk. Oke anak-anak semuanya, dari sini sudah paham ya tentang makmum masbuk. Kemudian kita lanjut hal-hal yang membolehkan tidak sholat berjamaah dalam keadaan hujan dan angin kencang di malam yang gelap, dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapan terdapat hidangan makan dan minuman, dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil sedangkan waktu sholat masih panjang untuk sholat, sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah, merawat orang yang sakit, menjaga orang yang sedang sekarat agar bisa kematiannya, perjalanan ke masjid tidak aman karena jiwa dan hartanya terancam. Ya, tata sholat berjamaah dilihat anak-anak semuanya ya. Itu gambarnya jelas. Sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqomah. Barisan sholat di belakang imam diisi jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Imam harus mengatur shaf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Biasanya imam mengucapkan sawu sufakum wa inna taswiyati sofi min tamamis sholat. Shafnya diluruskan, barisan dirapatkan, karena lurusnya shaf merupakan sempurnanya ibadah sholat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Oke lanjut anak-anak semuanya. Itu tadi tentang tata cara sholat berjamaah. Kemudian setelah kita sholat, kita harus bisa mengerti tentang dzikir. Apa itu dzikir? Dzikir artinya mengingat kepada Allah dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Ya, kita disunahkan setelah kita sholat membaca zikir. Yang pertama, setelah kita salam, kita berdoa ya. Jangan lupa ketika kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah ya. Yang ke kanan, yang ke kiri, baru kita membaca doa untuk kedua orang tua kita. Membaca doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Kemudian dilanjutkan untuk apa? Membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim ya. 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian dibaca doa ya. Biasanya ada doa kemudian ada doa biasanya Allahumma antas salam wa mikas salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu biasanya kita lanjut membaca surat Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita membaca ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu baca Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dilanjut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita membaca doa. Doanya terserah kita ya. Kita mulai doa sebagai contoh. Jelaskan manfaat menunaikan sholat ya. Di antaranya yang akan kita bahas adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih kedisiplinan, mendidik manusia menjadi bersih, memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim ya. Jadi itu salah satu manfaat menunaikan sholat anak-anak semuanya. Kemudian manfaat zikir, manfaat berzikir kepada Allah jelas mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita beristighfar ya. Kemudian senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itu anak-anak semuanya manfaat zikir. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran PAI sudah selesai untuk bab 3. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada khilafan dalam menyampaikan materi, karena itu mungkin karena kebodohan saya ya. Kemudian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.